Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Busar ADV Official bersama saya Arif. Pada kesempatan video kali ini kita mau mereview tenda dari brand Wilsel, yaitu tenda Wilsel Jaya Dipa 4. Nah, ini tendanya brand dari Wilsel, ini kapasitas untuk 3 sampai 4 orang aja. Oke, sekarang langsung aja kita buka tendanya. Kita review dan cara pasang tendanya. Namanya itu tas tendanya. Ini ada frame-nya. Ini ada pasak bersama tali di dalamnya. Nah, ini outer atau playseat. Nah, ini itu innernya. Nah, sekarang kita mulai pasang aja. Yang pertama-tama yaitu kita siapkan innernya dulu. Kita lebarin innernya. Tali-tali kita simpan dulu. Sekarang kita mulai buka pasaknya. Nah, dia itu terdiri dari 3 pieces pasak. Nah, kalau yang paling pendek ini untuk bagian kanopi atau depannya. Nah, ini kalau yang rada panjang buat utama atau frame utamanya. Yang nyilang begini dia. Nah, jadi untuk frame yang seperti ini kebanyakan nih. Ini kan udah nggak ada ujung lancipnya ibaratnya. Jadi ini namanya konektor atau sambungan frame. Jadi lubang yang udah bolong begini bukan dimasukin ke dalam tanah. Gini, bukan dimasukin ke dalam tanah seperti ini nih. Ini salah ini. Jadi fungsi lubang ini dan ada maksudnya ring besi ini dimasukin ke dalam sini. Nah, ini cara pemasangan yang betul. Kalau tadi dimasukin ke dalam tanah itu salah. Nah, cara dirinya juga kalau sendiri ininya satu-satu hooknya. Pasang satu-satu, nanti dia diri sendiri. Nah, tuh. Ini kan udah diri semua. Kalau misalkan satu orang, ini mah tendanya simple banget, kan ini hook nih. Cuma diceklakin gini aja. Gitu. Jangan lupa tali tengahnya kita ikat. Empuk ya? Setiap sudutnya ditaruhin pasak ya. Nah, sekarang kita pasang outernya. Nah, ini kan 2 pintu nih. Jadi kalau yang pintu utamanya cari yang resletingnya ada 2. Nah, ini dia nih. Resletingnya ada 2. Jangan lupa ini kan ada tali nih. Nah, ini nih tali nih. Jadi tali ini fungsinya buat ikat ke sini. Jadi semasa ada badai atau angin, dia tidak langsung terbang sama outer-outernya gitu. Di tengahnya juga ada tali. Wah, nggak ada ternyata. Dia beda. Dia beda. Kalau yang model merek lain, dia di sini ada talinya. Di tengah sininya nih. Jadi enak, di sini dapat, di sini juga ada. Nah, kalau ini beda. Mungkin ya beda brand atau gimana. Spesifikasinya tetap sama aja sih sebenarnya.
Jadi kita ikat yang pinggir-pinggirnya aja, biar dia itu presisi dan bila ada angin kencang tidak terbang. Oke, sekarang kita pasang bagian depannya, yaitu premnya itu agak pendek. Oh iya, ukuran premnya itu 8,5 mm. Rata-rata tenda yang ukuran 4 itu 8,5. Jadi dia situ sesuai spesifikasi. Nah, untuk frame depannya itu bukan di luar sini, tapi sekarang mah udah pada di dalam semua nih. Makanya kadang-kadang ada tuh biasanya orang yang belum ngerti pasang tenda, dia jadi nyariin. Kayak waktu itu saya pernah nemuin tendanya model begini, jadi frame utamanya kan ini frame utama nih, dia jadi dimasukin ke sini, di ini sini apa, jadi outernya itu dipasang. Sebenarnya emang ada tenda yang merek begitu, cuman ini kan beda. Jadi fungsinya hook ini biar agar mudah, tinggal trek begitu doang aja. Nah, untuk masukin ini juga harus hati-hati ya, jangan langsung main dorong aja. Biasanya kalau ini kan besi nih konektor, biasanya nggak di sininya macet. Nih kayak gini kan macet nih, nyangkut dia nih, biasanya dipaksa nanti di sini jadi robek. Nah, harus hati-hati juga ya, walaupun tenda boleh nyewa ya, anggap aja tendanya milik kita sendiri gitu, kita rawat dengan baik. Yang emang belum tahu nanti bisa nonton aja di channel YouTube kita, Busar ADP Official. Di situ banyak kok tutorial cara pasang, cara melipat tenda yang baik dan benar, pokoknya ada semua. Nah, jadi rata-rata kalau tenda model seperti ini itu frame-nya itu semuanya masih fiber, jadi agak berat memang. Tapi ada juga sih yang ini frame-nya alloy tapi bawahnya terpal, itu ada yang alloy semua, alasnya atau terpalnya polyester ada, tergantung merek dan harga juga. Kita pasakin dulu. Ini kan yang mau dibuka nih pintunya, berarti yang dipasakin yang sebelah sini. Jadi fungsi pasak itu dia buat menjaga biar angin kalau kencang dia tidak kabur gitu outernya, menahan. Oh iya, lupa. Nah, kan ini talinya dua begini nih, jadi yang kita pakai ini aja atau bebas ini begini nih. Nah, jadi ini itu buat menahan yang di sininya biar nggak bisa lepas dia. Satu aja gitu, tarik, tusuk. Lus. pokoknya antara jarak outer sama inner itu harus lebih segini dia. Jadi kalau saat hujan deras, jadi dia tidak langsung masuk ke innernya, jadi lewat outer dulu. Pokoknya gimana ini biar kencang atau presisi, harus kita kasih jarak. Nih oke nih, udah nih kan presisi nih, bagus nih kelihatannya nih. Sekarang kita pasang talinya untuk bagian depan. Nah, jadi fungsi tali ini buat misalkan emang benar-benar hujannya deras kan, jadi bisa ketarik nih, jadi lebih lebih presisi lagi, lebih kuat lagi di luar outernya gitu. Jadi ibaratnya kayak daun talas, air langsung turun begitu. Nah, bagi yang belum tahu, stopper ini cara masang gini. Jadi nah ini itu dibuka, ini kan gini nih. Nah, tinggal dibuka gini aja.
rumah pasak kita taruh sini. Nah nanti tinggal kita tarik aja kayak gini dia. Kencing sendiri ya? Enggak kenceng. Ntar kenceng sendiri dia, bebas mau kayak gimana. Dulu sebelumnya saya kagak bisa, bener. Kalau kita nggak mau belajar ya kapan bisanya. Jadi ini dia tenda Wheelcell Jayadipa 4. Jadi tenda ini ukurannya itu hanya 4 orang. Kalau untuk 5 orang itu sangat sempit. Kalau untuk 3 sama 4 itu masih oke, masih bisa. Jadi untuk outernya itu dia udah 190T polyester. Jadi PU-nya itu 3000 mm. Jadi kalau ibaratnya hujan di Indonesia itu cukup banget buat menahan curah hujan yang tinggi itu. Jadi 3000 mm itu sangat pas. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli tenda nih yang bagus, ya tergantung harga juga sih. Cuman ini udah lumayan bagus, 3000 mm. Pokoknya cari aja yang PU-nya itu 3000 mm. Itu udah sangat bagus. Daripada yang harganya murah, emang ukurannya gede, tapi itu PU-nya cuma 1500 kadang. Nah itu harus dipikir-pikir lagi ya. Jadi kalau yang PU 1500 itu walaupun kita nggak cuci pakai sabun yang khusus tenda, pakai air aja tetap aja rembes. Sama ini juga, tapi gimana cara merawatnya aja. Jadi PU 3000 itu agak jangka panjang juga. Nah dia itu semuanya udah di sini kan 2 pintu nih. Udah ada sim selnya juga. Jadi pas dijahitannya itu udah ada di sim seal. Sini dalam. Nih jadi yang kayak gini nih, ini udah di sim seal. Jadi saat hujan deras kan ini bekas jahitan nih. Ya, jadi biar nggak rembes makanya dia di sim seal. Udah semuanya full outer sim seal. Misalkan nggak mau digulung nggak apa-apa. Jadi di sini pakai trekking pole atau tiang playset kayak gini. Jadi di sini buat masak-masak. Cara gulungnya kan kalau begini mah terjadi lebar nih. Jadi kita tekuk aja biar dia agak kelihatan rapi. Kita tekuk seperti ini. Nah kita gulung langsung. Nah di sini itu ada pengaitnya. Nah ini pengait. Ada di dalam sini. Nah, ya sekarang kita cek di bagian dalamnya. Nah jadi dia itu pintunya itu cuma satu aja. Biasanya sih kalau tenda yang merek lain itu dia jadi ada 2. Ada polyesternya, misalnya segini nih polyesternya nih. Nah jadi di dalamnya itu ada resleting lagi. Jadi enak. Kalau ini kan emang full jaring atau B3 mesh. Emang dibacanya sih itu di spesifikasinya tulisannya 190T breathable. Jadi breathable itu dia kayak gini nih. Nih breathable itu kayak gini nih. Susah sih lihat ya dari dalam mungkin ya. Kita buka dulu aja pintunya. Nah jadi dia breathable itu kayak gini. Iya bukan jaring. Jadi nah kalau ini jaring ini sebutannya itu mesh. Jadi itu 90% jaring. Kalau menurut saya sih ya worth it aja. Tapi kalau ketika musim hujan ininya udah habis nih, nah ini jadi bahaya. Kalau breathable itu masih ketahan. Jadi nggak bisa langsung netes begitu airnya. Dan tadi saya bilang jarak outer sama innernya itu kayak gini. Nah jadi dia tidak nempel kayak gini nih. Kalau ini nempel kayak gini udah walaupun hujan deras tenda baru tetap dia rembes. Misalkan nempel. Sini. Ini kan jauh nih jaraknya nih. Sama samping tuh. Samping juga jauh kan. Nah, dia kalau dia nempel hujan deras walaupun tendanya baru tetap rembes. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, kalau pintu kayak gini, pintu yang di samping kayak gini nih enak. Ada tuh tenda yang pintunya itu jadi pintunya gini ke bawah. Iya, ini biasanya itu pintu kayak gitu ditaruh
ke sini jadi buat alas. Jadi nggak tahu padahal. Nah di sini biasanya ada kayak pengait seperti ini nih di sini. Jadi rata-rata ini dibuat alas kalau pintu letter U gitu. Nah untuk alas bawahnya itu terpal PE waterproof. Jadi kalau terpal itu ibaratnya kalau kita ngerokok ya bolong dikit masih bisa ditambal pakai lakban. Tapi diusahakan kalau di dalam tenda itu jangan ngerokok, jangan masak. Itu sangat-sangat bahaya, apalagi kalau masak nanti kan ini jaring nih, ini gampang banget Kebakar. iya kebakarnya. Nah di tenda Wilsel Jaya Dipa 4 ini dia tuh memiliki 2 pintu, 1 dan 2. Kalau menurut saya sih worth it aja 2 pintu. Nah di sini bagian dalam cuma 1 pocket doang nih. Biasanya tenda tuh ada 2 kanan kiri dia. Jadi pocketnya ini aja namanya kecil banget. Biasanya sih dia bisa sampai 30 cm sih, biasanya segini setahu saya. Cuman ya mungkin emang pengen beda dari versi merek yang lain kayak gitu. Seperti biasa di sini buat hook gantungan lampu tenda ya. Nih kalau misalkan, tapi kalau tenda ini menurut saya sih worth it-nya kalau buat ke pantai doang sih. Soalnya kalau kalau di pantai itu agak enak, dingin gitu, nggak terlalu panas. Jadi tenda ini kapasitas 4 orang. Dia itu lebar dari depan inner sama outernya itu sini 100. Ukuran dalamnya itu untuk innernya itu 210. Nah ininya itu Lebar. lebarnya itu 210. Kesininya itu 230. Nah kalau untuk outernya itu panjang keseluruhan itu 250 sama 210. Nah tingginya itu 130. Jadi dia nggak bisa diri ya, paling jongkok begini dia duduk. Jadi kalau untuk kapasitas 5 orang kayaknya belum cukup. Bisa paling tidur di sini nih. Ini gelar lagi matras nih. Jadi fungsi ada rasa kayak gini itu enak. Jadi masak nih, kompor nih. Misalnya hujan di luar, ya udah kita masak di sini aja, asal jangan di sini. Kalau bisa ininya dibuka. Pakai ditunjang gitu pakai trekking pole. Nah, jadi untuk berat tenda ini itu 4,1 ya, emang maklum. Kalau frame fiber itu pasti berat. Kalau emang pengen yang frame alloy ya harus ngecek harga lagi. Jadi untuk spesifikasi frame alloy sama frame fiber itu tergantung dari harga dan kualitas juga. Tapi ini bagus kualitasnya. PU-nya aja udah 3000 mm. Oke. Iya. Tenda Wilsel Jaya Dipa 4 ini dibanderol dengan harga 600 ribuan lah. Dengan PU yang 3000 mm itu udah cukup worth it. Ya emang model tendanya seperti ini, dia jadi ini ibaratnya modelnya apa sih kalau kayak gini? Keong apa? Saya kurang tahu, pokoknya beginilah modelnya, rata-rata tenda sekarang kayak gini. Iya, tapi tenda Jaya Dipa 4 ini kemarin saya lihat di toko oren itu udah agak langka, jadi produksinya cuma sedikit. Mungkin kan saya beli ini 630-an lah, saya beli itu 630-an, jadi mungkin ada kenaikan lagi ya, kemungkinan emang udah langka, jadi dia belum produksi lagi. Apabila dia ini naik pesat penjualannya, mungkin dia akan produksi lagi. Ya, sekian review singkat tenda Jaya Dipa 4 ini dari brand Wilsel. Semoga kalian yang belum tahu cara pasangnya, yang belum tahu spesifikasi atau ukurannya, jadi nanti bisa tonton aja video ini. Sekian, bila ada kata-kata yang salah
atau pengucapannya yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.